Tata tertib lomba broadcasting. 1. Peserta adalah santri Pondok Pesantren Miftahus Sudud. 2. Selama mengikuti kegiatan, peserta wajib memakai tanda peserta atau name tag yang telah disediakan oleh panitia. 3. Urutan penampilan lomba telah ditentukan berdasarkan hasil undian. Good morning to all. You are watching 6 as the director and I am Inulai Brohit. We will bring you the most updated news from all our news. First, in sport news, it is a going to the Open Cup Serbia 2018 in Japan. Welcome to News 24. Today on 19 November 2021, happy gathering with us. I will provide you with the real news, which is second, factual and actual, either in international and national. And in the third news is some gang of senior students from a junior high school who took 7 junior students and bullied them, beat them, and wandered them with a school For 2 weeks. Aksi bullying atau perundungan yang dilakukan oleh beberapa remaja putri di bawah umur ini diduga dilakukan di Jalan Pementaran Cilacap, Jawa Tengah. Video ini viral dan membuat orang tua korban merasa resah dan marah atas tindakan para pelaku. Karenanya orang tua korban menyerahkan sepenuhnya pada pihak penegak hukum Polres Cilacap guna proses lebih lanjut. The news I can present to you. If you have some suggestion or critique, please visit us at www.news24.com. I am Alia Tavia. Thank you for watching. Nice day. This is Alfaluki Muhammad. And this is my friend Rida Sofia. Good afternoon, viewers. Welcome back to BBC World News. Report from all around the world. Great 30 sound report from all around the world. And the date of today, 19 November 2021, we bring 7 information in the happening in this last month. To support action the citizens in this country, Ahmad Rulianul Hidayah, this is the news in detail. Our water and air. And happy industrialism, greenhouse gas the government to maintain restrictions on foreign holidays beyond the 17th of May, warning new variants could lead to more deaths and further lockdowns. Lockdown restrictions ease further in Wales today. Gyms and swimming pools reopen and 2 households can now meet indoors. Who is how the current condition is after the dates, or who is now in number. According to the tabulation, the verification station of the
Thank you very much. Yeah, I should get out. My name is Alki Virginia Putiana, Purpose Group, and I will be accompanying you for 5 minutes cover. The update today is about Pertamina will immediately evacuate the citizens around the fire site. Prevent the fire from spreading, the firefighters also coat the surrounding area with a winter sprinkle. People Satu Bani, mana suaranya People Satu Bani? Lemes banget. Al-Mudaris. Ilmualimi wabihi tabdila. Ilmualimi wabihi tabdila. Kadang walidi ayabuna rasul. Alimta maniladi yakni wa yasi anfusa wa
The smile are meaningful. On the face full of head. Maggie, from me, from Facebook, kita say Wassalamualaikum warahmatullahi One on teacher. Number one on teacher. I'm happy that I'm a teacher. I enjoy leading to eat. I my whole mother. You inspire me to dream and talk and walk and reach. When I can reach, then I'm an attention. Every day I'm reading I see of my city and the motivation to know and grow and the success. You have me full and the potential. I'm thankful for all that are done and me to each day. I just don't want to sound. You number one teacher. You number one teacher. You number one teacher. You number one teacher. Thank you, my teacher. Thank you, my teacher. Number one. With my unified story. I need you. Smile like me. With my blood. Oh, you're really such a reason. Are you a child? Tired of my silence. It's not. Oh, mother. Your feet smell like demon. Your eyes are answering everyone. You're breathing. It's unique. It's really never a serpent. Oh, messenger of Allah! Who is the person I should arrest in this form? Messenger of Allah answered, your mother, and your mother! Oh, mother, I hug you in my heart. Please, in my blood. I hear your mother, and I love you, mother. Love you, mother. More than in this world. And love and wonderful. Yes, no end. Okay, maybe this is for me. I'm sorry for my mistake. Habibat ummi
hormati, yang saya sayangi serta saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Cikampek, tidak salamnya pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa dzalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi al-jamili al-anbiya'i sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang selalu utamakan, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah yang Maha Pengampun, yang mana nikmatnya tidak pernah terukur, dari tukang bubur, tukang bajigur, berbendor, insyaallah sampai salawat serta salam yang dibawakan kepada Nabi Muhammad yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam, dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang, dari zaman Siti Fatimah anak Rasulullah hingga zaman Ustazah Fatimah insyaallah umrah. Amin amin ya rabbal. Yang kedua, salawat serta salam kepada Tuhan Nabi Muhammad dan insyaallah berinya saya di sini bukan untuk pamer wajah dan bukan karena saya apa-apanya, tapi izinkan saya memberikan kata yang insyaallah akan saya berikan itu berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada Rasul adalah salah satu ajaran agama Islam yang termasuk dalam bidang kebaktian serta keikhlasan. Yang mana perintah tersebut harus dilaksanakan oleh manusia dan kewajiban tersebut juga bisa disebut birrul walidain. Bentar-bentar, saya bukan artis. Jangan salah, yang kurang romantis. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan yang ada di dalam semesta ini baik yang baik, contohnya seperti malaikat, jalan syaitan atau zaid, seperti batu, gunung, kayu, batu, dan segala yang ada di muka bumi ini. Semuanya adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, janganlah kalian untuk menyembah, janganlah menyembah kayu, gunung, batu, kuburan, dan apa saja selain Allah. Tiada yang pantas diminta pertolongan kecuali hanya Allah. Kepadanya kita mengabdi diri dan kepadanya kita meminta pertolongan. Sebagai firman Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ayat. Hanya Engkau-lah yang kami sembah dan hanya Engkau-lah kami minta pertolongan. Muslim yang baik adalah muslim yang menaati aturan Islam. Contohnya selalu mengamalkan 5 pilar itu, 5 pilar Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji jika mampu. Saudara sekalian yang bahagia, haruslah dipahami bahwa Islam bukanlah agama yang kepercayaan yang diwarnai oleh aktivisme, yaitu hanya mengajarkan hanya untuk ajaran saja. Tidak hanya Islam juga tidak hanya sekadar diam di masjid, tidak hanya sholat, zakat, puasa, dan haji, tetapi Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sesungguhnya orang
menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, tidak ada seorang pun yang bisa mengesahkannya. Seorang tidak hanya cukup dilihat dari aktivitasnya saja, seperti pandai berbahasa Arab, berpakaian bagus, peci bagus, sarung bagus, busana muslim terbaru, tetapi Islam adalah orang yang memproklamasikan diri dengan prinsip bahwasannya tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pendiri Pondok Pesantren Miftahus Sudur, almarhum Kiai Haji Ilyas Kosasi. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sudur, Kiai Haji Muhammad Tabroni. Dan yang terhormat para dewan juri dan hadirin sekalian yang saya sayangi dan yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan membeli miras, pulang yang melihat mayat. Jawab salamnya kurang keras, ayo dong jawab lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang paling diutamakan, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan nikmat yang begitu banyak dan besar tiada duanya, sehingga kita sekarang masih bisa bernafas, melihat, mendengar, mencium, bahkan berbicara di sini. Itu semua nikmat yang Allah berikan yang tak terhitung. Dan tidak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada beliau yang memajukan umat muslim di dunia ini, yang menghancurkan kejahatan di muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan beliau, ya Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yang membawa kita dari zamannya kegelapan hingga membawa kita ke zamannya penerangan. Dan yang paling kita tunggu-tunggu ialah syafaatnya di akhirat kelak nanti. Berdirinya saya di sini bukan untuk broadcasting atau bukan untuk song language, tapi berdirinya saya di sini untuk memberikan sesuatu yang sedikit namun semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Toib, mungkin pada malam hari ini dan insya Allah malam yang indah ini, saya akan membawakan pidato dengan berjudul pentingnya bersolawat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita bertanya-tanya mengapa kita selalu bersolawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW
berulang di setiap sholat dan doa kita? Padahal, bukankah beliau sudah pasti akan masuk surga? Ya, karena bersolawat bukan hanya permohonan kita untuk masuk surga, dan bersolawat bukan hanya diucapkan oleh kita para manusia, tetapi Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Tentunya dengan makna yang berbeda-beda. Solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi makna, memberi rahmat. Solawat dari malaikat-malaikat Allah memberi makna untuk meminta makfirah atau ampunan. Dan solawat dari kita para mukmin di dunia ini memberi makna meminta doa, meminta rahmat padanya. Paling sedikit ada 5 yang mengharuskan kita dalam bersolawat. Di antaranya, yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita para umat manusia untuk bersolawat, seperti firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu yusallu 'alaihi wa taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada terhormat kepada pendiri Pondok Pesantren Miftahus Sudur, almarhum Kyai Haji Maulana Ilyas Kasasi. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sudur, Kyai Haji Muhammad Tabroni. Yang terhormat kepada ustadz dan ustazah, kepada mudabir dan mudabiroh, kepada santriawan dan santriawati yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang bukan ulama-ulama besar yang ada di luar sana. Saya memang bukan habib-habib besar yang ada di luar sana. Saya memang bukan ustadz-ustadz yang ada di Miftahus Sudur ini, sehingga kalian menjawab salam dari saya kurang kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yawma fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi ila siratikal mustaqim wa ala alihi akka qadrihi wa miqdarihil azim. Yang pertama-tama dan yang paling utama dan yang paling saya utamakan, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman Abu Jahal hingga zaman Ustadz Jalal, dari zaman Siti Aminah hingga zaman Ustazah Wardah. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul "Ada Surga di Rumahmu".
Indah Allah bagi orang-orang mukmin di akhirat kelak. Jalan menuju surga adalah satu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi langkah-langkahnya sangatlah beragam. Potensi yang beragam ini untuk mempermudah kita jalan menuju surga. Akan tetapi rumusnya adalah iman, amal soleh, baru kita akan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Surgaku adalah rumahku. Demikian teladan utama kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, di saat Anda melihat rumah Anda, alangkah indahnya bila tidak hanya dipandang bagus atau tidak bangunannya lengkap dengan isinya, tapi coba nikmati setiap sisinya dan katakan, ini adalah surgaku. Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hak kedua orang tua bagi anak-anaknya, wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, keduanya adalah surga dan nerakamu. Sebagaimana dipaparkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budallaha wa la tusyrikuna bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Al-ayah, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan hal apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Silakan Anda mencari amal sebanyak-banyaknya untuk jalan menuju surga. Tetapi ingat, jangan lupakan surga yang terdekat, surga yang berada di rumahmu terlewatkan. Orang tuamu adalah surgamu. Orang tuamu adalah langkah-langkah yang akan membawamu menuju jalan ke surga. Tetapi ingat santriawan dan santriawati, ketika kalian menyakiti kedua orang tua kalian merasa sakit hatinya, maka akan menjadikan neraka akibatnya. Tanpa kita sadari, balasan cinta mereka, kekuatan cinta mereka tergambarkan di dalam poin-poin berikut. Saat kita berusia 1 tahun, orang tua kita mengurus kita, orang tua kita memandikan kita, tapi sebagai balasan kita apa kepada orang tua kita? Kita malah menangis di tengah malam, sehingga orang tua kita tidak dapat tertidur pada malam hari itu. Saat kita berusia 5 tahun, orang tua kita membelikan kita baju yang bagus, baju yang baru-baru, tapi sebagai balasan kita apa kepada orang tua kita? Kita malah memataurinya dengan cara bermain lumpur. Tetapi orang tua kita tetap bersabar. Saat kita berusia 10 tahun, orang tua kita membayar mahal-mahal uang sekolah, membayar mahal-mahal uang les, tapi sebagai balasan kita apa kepada orang tua kita? Kita malah bolos-bolosan ketika kita ingin masuk sekolah. Kita malah malas-malasan ketika kita ingin masuk sekolah. Saat kita berusia 14 tahun, orang tua kita sedang menunggu telepon yang penting dari kita, tapi sebagai balasan kita apa kepada orang tua kita? Kita malah menelepon teman-teman kita yang tidak ada penting sama sekali untuk kita. Saat kita berusia 17 tahun, ketika orang tua kita pulang kerja, mereka ingin sekali memeluk kita, mereka ingin sekali mencium kita, tapi sebagai balasan kita apa kepada orang tua kita? Kita malah menolaknya dan berkata, Papa, Mama, aku kan sudah gede, aku tidak perlu dimanja lagi. Saat kita berusia 40 tahun, orang tua kita sakit-sakitan, orang tua kita membutuhkan perawatan dari kita, tapi sebagai balasan kita apa kepada orang tua kita? Kita malah berkata dan menghardiknya, Papa, Mama, aku kan sudah berkeluarga, aku sudah punya tanggung jawab sendiri. Padahal sukses kita tergantung cinta orang tua, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Jikalau orang tua kita sudah meridhoi kita, maka otomatis jalan hidup kita pun akan lebih mudah daripada sebelumnya. Amin ya Rabbal. Maka dari itu, cobalah kita renungkan
betapa berjasanya orang tua kita. Maka dari itu, selagi kita mempunyai orang tua, janganlah kita membuat marah kedua orang tua kita. Karena kenapa? Karena ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, karena murka Allah tergantung pada murka orang tua. Selagi kita mempunyai orang tua kita, janganlah kalian membuat marah keduanya. Karena kenapa? Ketika kita tidak mempunyai orang tua, apa yang bisa kita perbuat kepada mereka? Kita hanya bisa mengirimkan doa, kita hanya bisa mengirimkan Al-Fatihah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Waliyul jami'il bil khalqi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahmaduka Allahumma ashkuruka wa ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pengatur semua makhluk dengan nikmatnya. Dialah satu-satunya zat yang layak diibadahi. Dialah satu-satunya zat yang layak diibadahi. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Saya memuji-Mu ya Allah. Saya bersyukur padamu. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah mengutus beliau sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan kesejahteraan kepada hamba-hambamu dan utusanmu Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabat pemilik ilmu dan petunjuk. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu arku'u wasjudu rabbakum la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Al-Hajj ayat 77 surat ke-22. Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman agar beribadah hanya kepadanya semata. Itu semua Allah perintahkan kepada kita. Allah ridhoi, Allah ganjari, dan Allah bagi pahala bagi siapa saja, disertai keimanan yang tulus dan ikhlas. Hai para hadirin, 5 kaidah ini, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sholat, membayar. Kalau menjawab salam kurang semangat, tandanya bukan umat Nabi Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qarimil awal al-akhir baqi bila nahawli. Wassalatu wassalamu sarmadan ala nabi khairan min qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'in sabilat til haqqi ghairu mutadi. Amma ba'du. Segala puja bagi yang Maha Perkasa, dan segala puji bagi yang Maha Agung, yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, dan yang telah memberikan kita semua nikmat, dari nikmat utama sedikit nafas sampai nikmat masa kaya keimanan, keislaman, dan keihsanan pada